warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Wisata Pesisir dan Laut. Terlebih dahulunya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Adriani, Stambuk 073 2019 0048. Kelas B1, dosen mata kuliah Dr. Insinyur Akbar MSI, program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Analisis kesesuaian daya dukung wisata bahari. Wisata bahari, apa sih itu wisata bahari? Wisata bahari itu adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai dan pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya ataupun pada dasarnya juga termasuk di dalamnya taman laut. Aktivitas wisata bahari dasarnya juga mengundang tantangan, keberanian, ketenangan historis. Yang lebih penting adalah cinta terhadap alam lingkungan laut dan kehidupannya. Pada umumnya, taman wisata bahari juga berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, dan lain-lain, sehingga dapat bersifat rekreasi yang optimal. Dengan melihat kegiatan yang bersifat rekreasi, maka suatu taman wisata bahari harus memiliki beberapa fasilitas, diantaranya marina atau dermaga, clubhouse, akuarium laut, ruang rekreasi, aktif kolam renang, area bermain anak, area bermain dewasa, area tengah, ruang rekreasi pasif, area berjemur, area berkemah, panggung terbuka, dan restoran, dan lain-lain. Daya dukung wisata bahari. Analisis kesesuaian daya dukung wisata bahari di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjabarkan lebih lanjut visi dari paradigma pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar ke dalam suatu bentuk modal perencanaan yang operasional dan implementatif tentang pembangunan wilayah pesisir dan lautnya. Dalam kerangka inilah penelitian tentang identifikasi wisata bahari di Kabupaten Polewali Mandar ini disusun dengan harapan dapat menghasilkan suatu kontribusi yang sangat berguna untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir secara berkelanjutan, adil untuk kesejahteraan bersama. Kesesuaian daya dukung wisata bahari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara kesesuaian wisata pantai di Pasir Panjang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dapat ditinjau berdasarkan parameter fisiknya. Bagaimana kesesuaian wisata di Pantai Pasir Panjang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ditinjau berdasarkan kualitas perairannya. Bagaimana persepsi pengunjung terkait kesesuaian wisata Pantai Pasir Panjang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian wisata Pantai Pasir Panjang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari parameternya. Untuk menghitung kesesuaian wisata bahari dapat digunakan rumus pada gambar di atas. Pada gambar di atas itu IKW sama dengan sigma NI per Nmax kali 100%. Dapat juga dilihat keterangan sebagai berikut itu. IKW itu merupakan indeks kesesuaian wisata. NI itu nilai parameter ke-1 bobot kali skor. Nmax itu nilai maksimum dari kategori wisata. Dapat dilihat juga tabel parameter di atas, itu parameter tipe pantai, lebar pantai, kedalaman perairan, substrat dasar perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai, kecerahan perairan, penutup lahan perairan, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Hasil pengukuran pada tabel 4.1 dapat dilakukan tahap analisis kesesuaian berdasarkan parameter penilaian yang telah tercantum dan klasifikasi
pada tabel 2.4. Hasil kesesuaian wisata pantai dalam kategori renang dan rekreasi menunjukkan nilai IKW pantai Pasir Panjang sebesar 84%, yang artinya pantai Pasir Panjang masuk dalam kategori sangat sesuai atau S1 untuk dijadikan wisata pantai berenang. Sangat sesuai, meskipun apabila diperhatikan dalam tabel rekapitulasi IKW pantai Pasir Panjang tadi ini memiliki kecerahan yang sangat rendah, namun untuk beberapa aspek fisik lain penentu dalam kesesuaian wisata rekreasi seperti lebar pantai, kedalaman substrat dasar perairan, kemiringan pantai, kecepatan arus, dan biota berbahaya, serta ketersediaan air tawar menempati skornya termasuk baik, sehingga kita dilakukan scoring memperoleh skor yang tinggi. Kawasan pantai dengan lebar pantai yang besar dan kemiringan pantai kecil datar cenderung memiliki nilai tinggi gelombang yang sempit. Sebab tinggi gelombang akan mengalami perubahan karakter yang kemudian pecah jauh dari garis pantai. Kedalaman perairan pesisir pantai Pasir Panjang itu pada suatu perairan wisata bahari merupakan bagian yang diperhitungkan untuk menentukan suatu lokasi layak tidaknya untuk dijadikan wisata pantai yang khususnya digunakan untuk berenang dan mandi, karena dua hal tersebut erat kaitannya, sehingga keamanan dan keselamatan kegiatan berenang sangat tepat apabila dilakukan di lokasi perairan yang dangkal bila dibandingkan dengan perairan lokasi dalam. Pengukuran kedalaman perairan pada lokasi pantai Pasir Panjang ini menggunakan alat yang telah dibuat atau tiang berskala. Berikut ini merupakan kedalaman pantai Pasir Panjang yang dapat dilihat pada tabel 4.2. Pada tabel di atas itu menunjukkan bahwa pengunjung wisata melakukan kegiatan berenang di kedalaman tidak lebih dari 1,5 meter. Dapat diasumsikan demikian karena tidak adanya batasan khusus jarak untuk seseorang melakukan kegiatan berenang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pada kedalaman 1,2 meter pada satu kedalaman yang artinya rata-rata kedalaman perairan pasir panjang adalah kurang dari 1,5 meter. Selaras dengan klasifikasi pada tabel 2.4, pantai Pasir Panjang masuk ke dalam kategori sangat sesuai atau S1. Hal tersebut didukung juga dengan menyatakan bahwasanya batasan nilai sesuai dengan suatu kedalaman untuk wisata pantai adalah dengan rentan nilai kedalaman 1-2 meter, sehingga kegiatan berenang aman dilakukan di pantai Pasir Panjang. Adapun tipe-tipe pasir panjang, itu penentuan tipe pantai Pasir Panjang dilakukan dengan cara visual lokasi penelitian dan menggunakan indera penglihatan. Hasil penelitian tipe pasir panjang menunjukkan pantai yang bertipe pasir hitam dengan sedikit berkarang, di mana karang terdapat pada pasir berukuran kecil sehingga didominasi oleh pasir. Hal ini sesuai dengan klasifikasi pada tabel tadi, bahwa dengan hasil pengamatan tipe pantai yang didominasi oleh pasir sangat baik untuk dijadikan wisata, baik pasir putih maupun pasir berwarna hitam. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi yaitu kesesuaian wisata pantai Pasir Panjang Pasuruan yang dapat ditinjau berdasarkan parameter fisiknya itu sebesar 84%. Artinya dalam penilaian IKW masuk kategori S1 untuk wisata pantai pada kategori berenang dan berkreasi. Meskipun nilai kecerahan pada pantai Pasir Panjang kecil, namun pada parameter lain masih menunjukkan nilai yang tinggi, sehingga dalam rekapitulasi nilai yang didapat memperoleh nilai yang tinggi. Itulah tadi dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu, dan ada pula ucapan-ucapan yang tidak berkenan.
mohon dimaafkan bila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.